Perkenalkan, nama saya Luna Citra, saya dari kelas 12 Merdeka 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil dari penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya yang sudah ditetapkan menurut aturan. Aturan yang pertama, ada aturan jika fungsi itu berupa perkalian, ada yang pembagian, dan yang terakhir tuh aturan rantai atau komposisi. Nah, itu tadi aturannya. Ya, yang kalau turunan pertama itu rumusnya turunan pertama rumusnya N aksen sama dengan NA X N kurangi 1. Contohnya, misalnya nih, Y-nya 2x2 min 2x plus 7. Jadi ini hasilnya 2, ini maksudnya dikali ya. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Pangkatnya kita kurangi 1. Jadi 2 dikurangi 1 hasilnya 1, jadi nggak usah ditulis. Kalau turunan 2x itu ini x-nya dianggap 1 ya. Jadi 2 dikali 1 2, pangkatnya kita kurangi 1 dikurangi 1 kan 0, jadi x-nya nggak usah ditulis. Kalau yang konstanta yang ini nggak usah kita tulis lagi karena ini nggak ada lagi sisanya. Nah, aturan turunan yang kedua itu ada jika fungsinya perkalian. Rumusnya Y sama dengan U dikali V. Jadi aksennya U aksen V ditambah UV aksen. Ada juga aturan turunan jika fungsinya itu pembagian. Dan rumusnya jika Y-nya U dibagi V, jadi aksennya U aksen V ditambah dikurangi U V aksen per V kuadrat. Dan juga yang satunya itu ada aturan rantai. Aturan rantai itu rumusnya F aksen X sama dengan U dikali X dikali V X. V aksen X. Aturan rantai rumusnya itu F aksen sama dengan UX dikali V aksen X. Nah, inilah aturan-aturannya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 7 pangkat 3. Maka tentukan
f aksen 2-nya. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita menggunakan aturan turunan rantai atau aturan komposisi. Nah, pertama-tama penyelesaiannya kita cari f aksennya dulu. F aksen x-nya kita cari. Ini pangkatnya 3, konstantanya 1, walaupun nggak ditulis jadi dianggap 1, jadi 3 dikali 1 hasilnya 3. Fungsi yang di dalam kita tulis lagi, 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 7. Pangkatnya kita kurangi 1, kayak aturan fungsi pertama itu, jadi 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Terus dikali dengan turunan ini yang ada di dalam ini. Turunan dari 2x pangkat 3 itu 2 kali 3 hasilnya 6. Pangkatnya kita kurangi 1, jadi 6x kuadrat ditambah turunan dari 2x kuadrat, 2 kali 2 hasilnya 4. Ini pangkatnya kita kurangi 1, jadi 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Satunya nggak usah ditulis, jadi kita tulis x-nya aja. Terus yang min 4x, min 4 kita kalikan, ini kan ada pangkatnya 1, jadi hasilnya min 4. X-nya nggak usah kita tulis lagi karena 1 kurang 1 hasilnya 0, jadi nggak usah ditulis lagi. Nah, kalau min 7 nggak usah ditulis lagi karena nggak ada lagi sisanya. Jadi setelah kita dapat f aksennya, baru kita cari f aksen 2-nya. Pertama kita tulis lagi. Cuma kalau kita nyari f aksen 2-nya, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 3 plus 2 dikali 2 pangkat 2 min 4 dikali 2 min 7. Pangkatnya tetap ditulis. 6 dikali 2 pangkat 2 min plus 4 dikali 2 min 4. Min 4 ya. Terus 3 2 pangkat 3 itu 8 kali 2 16 plus 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 8 min 4 dikali 2 min 8 min 7 nya turun, terus pangkatnya turun, ini dikali ya, terus dikalinya 2 kali 2 4 kali 6 24 plus 4 dikali 2 8 min 4 nya turun, terus 3 16 ditambah 8 dikurangi 8 dikurangi 7 itu hasilnya 9. Kuadratnya jangan lupa ini dikali. Terus 24 ditambah 8 dikurangi 4 hasilnya 28. Jadi 3 9 pangkat 2 itu 9 kali 9 hasilnya 81 dikali 28. Jadi 3 dikali 81 dikali 28 hasilnya 6.804. Maka inilah hasil dari f aksen kuadratnya. Oke, kita lanjut ke turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita lanjut ke turunan fungsi trigonometri. Hal-hal yang harus kita ketahui yaitu turunan dari hal dasarnya itu dasar turunan trigonometri. Turunan trigonometri. Ke y-nya sin x, maka turunannya di aksennya itu cos x. Ke cos x, maka turunannya min sin x. Dan jika tan x, maka turunannya secant kuadran
kuadrat X. Aturannya sama dengan turunan fungsi aljabar. Ada aturan jika fungsinya perkalian, terus pembagian, dan juga aturan komposisi atau aturan rantai. Nah, kita lanjut ke soal. Jika diketahuinya Y sama dengan sin 4, 8X plus 5, kita akan mencari aksennya. Di aksennya, ini kan Y sama dengan sin 4, 8X plus 5. Jadi, pangkatnya kita kalikan dengan konstanta yang ada di depan sini, kan nggak ada. Jadi, kita anggap 1, 4 dikali 1, 4. Sinnya tetap. Pangkatnya kita kurangi 1, jadi 3. Ini yang ditulis 8X plus 5. Terus kita kalikan dengan cos. Kenapa dia cos? Karena turunan dari sin adalah cos. Cos 8X plus 5. Nah, kita lihat di sini ada turunan nggak? Kalau ada, kita lihat. Jadi turunan dari 8X itu 8, jadi dikali 8. 5-nya nggak ada X, jadi ini masuk konstanta, jadi nggak usah ditulis. Jadi 4 sin pangkat belum. Jadi setelah itu, ini turunan dari 8X tadi kita kalikan dengan 4 yang ada di depan. Jadi 8 dikali 4, 32. Sin pangkat 3. 8X plus 5 kali cos 8X plus 5. Nah, kalau udah seperti ini belum selesai. Kita bakalan ubah 32 ini jadi 16 dikali 2. 16 dikali 2 kan hasilnya 32. Jadi 16 sin turunan dari sin pangkat 3 yaitu sin kuadrat. 8X plus 5-nya tetap. Nah, ini sin 8X plus 5. Terus yang ini cos 8X plus 5. Setelah itu, yang ininya tetap. Ini kita rubah menggunakan identitas trigonometri, yaitu sudut rangkap sin, yaitu 2 sin A cos A itu sama dengan 2 sin 2A. Sin 2A. Jadi setelah itu sin 2-nya kita rubah posisinya jadi 8X plus 5 karena udah sin A dikali cos A. Ini anggap A, ini A. Jadi 16 sin kuadrat 8X plus 5 sin 2 dikali 8X itu 16X. 2 dikali 5 10. 2 dikali 5 10. Jadi ini hasilnya. Nah, hasil dari Y sin 4, sin pangkat 4 8X plus 5 itu hasil turunannya yaitu 16 sin kuadrat 8X plus 5 dikali sin 16X plus 10. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Sekian, terima kasih, semoga paham.